Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi, wa ma utitum min ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mari selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman biadab tanpa adab sampai ke zaman yang beradab. Oleh karenanya, sebagai ucapan terima kasih kita kepada beliau, marilah kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita bersalawat kepada Nabi, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaatnya di padang mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jemaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, Luqmanul Hakim ini bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, bahkan dia bukan sahabat nabi. Akan tetapi namanya termaktub, tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan di dalam Al-Quran itu sebuah surah, namanya surah Luqman. Luqman ini adalah hamba Allah yang berhasil mendidik anaknya, mendidik keluarganya menjadi anak yang soleh dan istri yang solehah. Dan nasihat-nasihatnya bermanfaat bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada putranya, pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, di dalam dirimu itu ada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian yang pertama di dalam dirimu itu ada bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
di dalam dirimu itu ada bagian untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, di dalam dirimu itu ada bagian untuk makanan cacing tanah nanti. Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan satu persatu ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayah, di dalam diri kita apa yang menjadi bagian Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya yang menjadi bagian Allah di dalam dirimu itu itulah yang disebut dengan ruh ataupun nyawamu. Ruh ataupun nyawamu itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Setiap hari kita bisa bergerak, mata bisa melihat dikarenakan ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Telinga bisa mendengar karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa di dalam diri kita. Tangan dan kaki bisa sampai ke tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat dikarenakan ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa di dalam diri kita. Bahkan kaum muslimin, setiap hari kita bisa berbicara, berkata-kata dengan anak kita, keluarga kita, sahabat kita, dikarenakan ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Ketika semua itu diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah dari jasad, ada mata, ada bola mata, akan tetapi tidak bisa melihat lagi. Ada telinga, ada kuping kita, akan tetapi tidak bisa mendengar lagi. Kaki dan tangan masih utuh ketika ruh sudah keluar dari jasad kita. Kaki dan tangan itu sudah tidak bisa digerakkan lagi. Ruh merupakan penggerak di dalam kehidupan kita selama 24 jam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang ruh, tentang nyawa, katakanlah kepadanya, ruh itu merupakan urusanku. Ruh itu, nyawa itu adalah urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi harta, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi ilmu, illa qalila, hanyalah sedikit saja. Jadi kaum muslimin, apapun yang kita miliki, hartakah itu, jabatankah itu, ilmukah itu, pangkatkah itu, illa qalila, hanyalah sedikit saja. Yang sedikit itu ibaratkan satu tetes air di lautan. Yang satu tetes itu adalah ilmu kita, harta kita, jabatan kita. Dan lautan yang begitu luas itu adalah ilmunya Allah yang tiada bertepi. Kemudian kaum muslimin, anak Luqmanul Hakim bertanya lagi kepada ayahnya, wahai ayah, kalaulah ruh, kalaulah nyawa itu merupakan kepunyaan Allah, jadi apa yang menjadi milik kita sebagai manusia? Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya yang menjadi milikmu itu adalah apa yang sudah engkau amalkan di jalan Allah, apa yang sudah engkau kerjakan di jalan Allah, apa yang sudah engkau infakkan, sedekahkan di jalan Allah, itulah sesungguhnya yang akan menjadi milikmu. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan pernah kita bangga dengan rumah yang bertingkat, Honda yang mengkilat, mobil yang mengkilat, bahkan uang kita di bank serba berlipat-lipat. Ketika ruh berpisah dari badan, semua itu akan sirna,
mungkin akan diwariskan kepada anak keturunan kita, mungkin diambil oleh orang lain karena hutang-hutang kita yang banyak. Oleh karena itu kaum muslimin, tidak ada yang kita banggakan kecuali apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Munafiqun ayat 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin fala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Pergunakanlah umurmu segera, pergunakan waktumu dengan segera, infakkanlah hartamu dengan segera, sedekahkanlah hartamu dengan segera sebelum kematian itu datang kepadamu. Karena pada saat itu kamu akan berkata, ya Allah, tunda kematian ini ya Allah. Wa asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah, saya habiskan hartaku di jalanmu ya Allah. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin? Fala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali ajal tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan kalau sudah saatnya datang kepadamu. Oleh karena itu kaum muslimin, pergunakan sisa umur kita, pergunakan waktu kita, infakkan harta kita, bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Yang terakhir, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, yang menjadi makanan cacing tanah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan tubuhmu. Tubuh yang selama ini engkau banggakan, tubuh yang selama ini engkau dandani, tubuh yang selama ini yang membuat engkau lupa kepada Allah, bahkan membuat kamu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti engkau masuk ke liang kubur, engkau masuk ke liang lahat, tubuh yang selama ini engkau banggakan, tubuh yang selama ini membuat engkau lupa kepada Allah, hanyalah menjadi santapan cacing tanah. Oleh karena itu, wahai anakku, tidak ada yang kita banggakan di atas dunia ini kecuali apa yang sudah kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan khutbah singkat khotib pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama, hendaklah kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Apapun yang kita miliki di atas dunia ini, pangkatkah itu, jabatankah itu, ilmukah itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, bahkan diri kita juga pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang kita miliki di atas dunia ini kecuali apa yang sudah kita amalkan di jalan Allah, apa yang sudah kita kerjakan, kita infakkan, kita sedekahkan tenaga kita, pikiran kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.